Dalam kepercayaan leluhur Jawa, hari kelahiran bukanlah kebetulan. Ia adalah kode takdir, sandi gaib yang dititipkan alam semesta ke dalam jiwa manusia. Dan ketika seseorang lahir di weton pahing, para sesepuh primbon sepakat, ini bukan weton sembarangan. Pahing adalah weton dengan energi panas, keras, dan menyala, ibarat api yang tersembunyi di dalam diri manusia. Api ini bisa membakar, namun jika dikendalikan, ia berubah menjadi cahaya emas pembuka kekayaan. Karena itulah, orang pahing jarang hidup datar. Sejak kecil hingga dewasa, hidupnya seperti gelombang besar, naik turun, penuh ujian, kadang terasa berat dan tidak adil. Primbon kuno menyebut, pahing membawa beban takdir besar sejak lahir. Mereka sering mengalami fase hidup yang pahit lebih dulu. Ekonomi sulit, diremehkan, dikhianati, bahkan jatuh berkali-kali. Namun ini bukan kutukan. Ini adalah proses pemurnian jiwa. Leluhur percaya, alam sedang menguji, apakah pahing layak memegang rezeki besar atau tidak. Ada pepatah tua yang jarang diketahui orang. Wong lair pahing, yen durung pait, durung wayahe manis. Artinya, sebelum merasakan manisnya kekayaan dan kejayaan, orang pahing harus lebih dulu menelan pahit kehidupan. Inilah sebabnya banyak pahing yang masa mudanya berat, tetapi ketika waktunya tiba, rezekinya melonjak tidak masuk akal. Secara spiritual, weton pahing berada dalam tarikan energi bumi dan api. Bumi melambangkan harta, aset, kekuasaan. Api melambangkan ambisi, keberanian, dan daya dobrak. Ketika dua energi ini menyatu dalam diri seseorang, lahirlah sosok dengan potensi pemilik kekayaan besar, pemimpin, atau orang berpengaruh. Namun, energi besar selalu datang bersama risiko besar. Jika tidak dikendalikan, api pahing bisa berubah menjadi amarah, kesombongan, dan kehancuran. Karena itu, sejak lahir, orang pahing seperti dikawal dua jalan, jalan kehancuran atau jalan kejayaan. Primbon mencatat dengan tegas. Wong pahing iku ora bakal urip cilik, yen ora rusak, ya dadi wong gedhe. Artinya, orang pahing tidak ditakdirkan hidup kecil. Jika ia gagal mengendalikan diri, hidupnya bisa hancur. Tetapi jika ia mampu menahan emosi, sabar, dan terus bangkit, maka hidupnya akan berubah menjadi besar, disegani, dan berlimpah rezeki. Bab ini adalah pengingat awal, jika kamu lahir di weton pahing dan hidupmu terasa berat, itu bukan tanda sial. Itu tanda bahwa pintu rezeki besar sedang disiapkan, dan kamu sedang ditempa agar kuat memegangnya. Orang yang lahir di weton pahing tidak pernah membawa jiwa yang lemah. Sejak pertama menghirup udara dunia, mereka sudah dipagari oleh energi keras dan panas, energi para pejuang, pemimpin, dan penakluk keadaan. Inilah sebabnya, karakter pahing sering terlihat berbeda sejak kecil, lebih berani, lebih keras kepala, dan sulit tunduk. Primbon Jawa menyebutkan bahwa jiwa pahing ibarat baja yang sedang ditempa. Semakin sering dihantam masalah, semakin kuat karakternya. Mereka bukan tipe yang mudah menyerah, meski berkali-kali jatuh. Justru dari kegagalan, lahir tekad yang semakin membara. Salah satu ciri utama pahing adalah mental tidak mau diinjak. Mereka sangat sensitif terhadap penghinaan, pelecehan, dan ketidakadilan. Jika diremehkan, batin pahing akan menyala. Namun api ini bukan sekadar emosi, ia berubah menjadi ambisi besar untuk membuktikan diri. Inilah mengapa banyak orang pahing yang awal hidupnya biasa saja, bahkan susah, tetapi di kemudian hari berubah menjadi orang besar yang disegani. Mereka menyimpan luka, namun luka itu mereka jadikan bahan bakar kesuksesan. Dalam primbon, pahing disebut memiliki watak sultan tersembunyi. Mereka tidak suka diperintah, lebih senang memimpin. Bahkan saat menjadi bawahan, jiwanya tetap jiwa pemimpin. Mereka memiliki naluri mengambil keputusan sendiri, meski sering dianggap keras kepala. Namun, di balik kekuatan itu,
Pahing juga membawa sisi gelap. Mereka mudah terbakar emosi, sulit memaafkan, dan jika disakiti terlalu dalam, bisa menyimpan dendam bertahun-tahun. Primbon memperingatkan, jika Pahing tidak mampu mengendalikan emosinya, rezeki akan tertutup meski peluang terbuka lebar. Karakter lain yang sangat kuat pada Pahing adalah keberanian mengambil risiko. Mereka berani melangkah saat orang lain ragu. Mereka berani bertaruh saat orang lain mundur. Inilah sebabnya Pahing sangat cocok di dunia usaha, perdagangan, politik, atau bidang apapun yang membutuhkan keberanian besar. Primbon menyebut, Pahing kuat tekade, nanging kudu kuat sabare. Artinya, tekad Pahing sangat kuat, tetapi kesabarannya harus diperkuat agar tidak menjadi bumerang. Jika sabar dan emosi seimbang, karakter Pahing akan berubah menjadi daya magnet kekuasaan dan kekayaan. Karakter Pahing juga dikenal jujur apa adanya. Mereka sulit berpura-pura. Jika suka, ya suka. Jika tidak, akan terlihat jelas. Kejujuran inilah yang diam-diam membuat mereka dipercaya oleh orang-orang penting, meski sikapnya sering dianggap keras. Bab ini mengajarkan satu hal penting. Jika kamu lahir di weton Pahing dan merasa dirimu keras, emosional, dan berbeda dari orang lain, itu bukan cacat. Itu adalah bahan mentah jiwa pemimpin besar. Tinggal bagaimana kamu mengasahnya, bukan menghancurkannya. Dalam primbon Jawa kuno, garis rezeki setiap weton tidaklah sama. Ada yang mengalir pelan tapi stabil, ada yang kecil namun terus-menerus. Namun rezeki weton Pahing berbeda. Rezekinya tidak datang sedikit demi sedikit. Ia datang meledak, besar, dan mengubah hidup secara drastis. Namun hanya setelah pahit dilalui. Orang Pahing sering merasa heran melihat hidupnya sendiri. Saat orang lain terlihat lancar, mereka justru terseok. Saat teman-teman sudah mapan, Pahing masih berjuang. Inilah fase yang oleh leluhur disebut sebagai jalan penempaan rezeki. Bukan karena Pahing tidak layak kaya, tetapi justru karena rezeki yang akan dipegang terlalu besar. Primbon menyebutkan, rezekine wong Pahing ora teka alon, nanging jeblug yen wis wayahe. Artinya, rezeki orang Pahing tidak datang perlahan, tetapi akan meledak ketika waktunya tiba. Di masa awal kehidupan, Pahing sering diuji melalui kegagalan usaha, kehilangan uang, ditipu orang dekat, atau bekerja keras tanpa hasil sepadan. Semua ini terasa kejam. Namun sesungguhnya, alam sedang membuang sifat rapuh, menajamkan insting, dan mematangkan mental. Leluhur percaya, uang besar hanya mau singgah pada jiwa yang kuat. Jika uang besar datang terlalu cepat pada Pahing yang belum matang, hidupnya justru bisa hancur. Maka alam menahan rezeki itu, hingga Pahing benar-benar siap. Titik balik rezeki Pahing biasanya datang setelah satu peristiwa pahit yang sangat membekas. Bisa berupa kebangkrutan, pengkhianatan, atau kehilangan besar. Namun justru dari titik terendah itulah, intuisi Pahing bangkit. Mereka menjadi lebih tajam membaca peluang, lebih berani melangkah, dan lebih dingin mengambil keputusan. Saat fase ini tercapai, perubahan hidup Pahing sering terlihat tidak masuk akal di mata orang lain. Usaha yang dulu sepi tiba-tiba ramai. Jabatan yang dulu terasa mustahil mendadak terbuka. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Primbon mencatat bahwa rezeki Pahing cenderung berbentuk besar dan berat, seperti aset dan properti, usaha berskala besar, jabatan dan kekuasaan, pengaruh terhadap banyak orang. Itulah sebabnya Pahing jarang puas dengan rezeki kecil. Jiwa mereka memang disiapkan untuk mengelola yang besar, bukan sekadar bertahan hidup. Namun ada satu syarat mutlak agar garis rezeki ini benar-benar terbuka. Pahing harus berani menuntaskan masa pahitnya, bukan lari darinya. Mereka yang menyerah di tengah jalan, biasanya hanya akan terus berputar dalam kesulitan. Bab ini adalah pesan keras namun jujur. Jika kamu lahir di weton Pahing dan hidupmu penuh luka, itu pertanda bahwa rezeki yang menantimu bukan rezeki kecil.
Alam sedang memastikan kamu cukup kuat untuk memegangnya tanpa hancur. Di antara semua weton, Pahing dikenal memiliki aura paling keras dan dominan. Aura ini bukan sekadar pancaran karisma biasa, melainkan getaran gaib yang terasa meski tanpa kata. Inilah yang oleh primbon Jawa disebut sebagai aura sultan, aura kepemimpinan, kekuasaan, dan pemanggil rezeki besar. Orang Pahing sering tidak sadar bahwa dirinya memiliki daya tarik alami. Saat ia memasuki sebuah ruangan, suasana bisa berubah. Orang lain menjadi segan, diam, atau justru tertarik tanpa alasan jelas. Ini bukan kebetulan. Primbon menyebut, aura Pahing memancar dari pusat jiwa, bukan dari penampilan luar. Aura sultan ini terbentuk dari gabungan mental baja, pengalaman pahit, dan keberanian mengambil keputusan. Semakin berat hidup yang sudah dilewati Pahing, semakin kuat auranya. Itulah sebabnya banyak Pahing yang baru terlihat bercahaya setelah melewati masa gelap panjang. Dalam urusan rezeki, aura ini berfungsi seperti magnet kosmis. Ia menarik peluang, mempertemukan dengan orang penting, dan membuka pintu yang sebelumnya tertutup. Tanpa disadari, Pahing sering berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Primbon kuno menyebut, yen aurane Pahing wis mbukak, duit bakal goleki dalane dewe. Artinya, ketika aura Pahing sudah terbuka, uang akan mencari jalannya sendiri. Namun aura sultan ini tidak selalu aktif. Ia bisa menguat, tetapi juga bisa meredup. Faktor terbesarnya bukan nasib, melainkan sikap batin Pahing sendiri. Saat Pahing dikuasai amarah, kesombongan, dan dendam, auranya berubah panas tak terkendali. Bukan menarik rezeki, justru mengundang konflik dan penolakan. Sebaliknya, ketika Pahing mampu menahan emosi, bersikap adil, dan rendah hati, aura panas itu berubah menjadi cahaya emas. Cahaya inilah yang membuat Pahing terlihat berwibawa, dipercaya, dan diikuti. Primbon mengajarkan beberapa kunci untuk mengaktifkan aura Sultan Pahing. Menahan amarah saat diprovokasi. Bersedekah tanpa pamer. Menghormati orang tua dan leluhur. Tidak meremehkan orang kecil. Berani berkata jujur meski pahit. Saat kebiasaan ini dijalani, aura Pahing akan naik tingkat. Banyak Pahing yang awalnya hidup biasa saja, mendadak naik derajat. Usahanya dipercaya, ucapannya didengar, kehadirannya diperhitungkan. Inilah alasan mengapa Pahing sering sukses bukan karena ijazah, tetapi karena wibawa. Orang percaya pada auranya, bukan hanya pada kata-katanya. Bab ini adalah peringatan sekaligus kabar baik. Jika kamu lahir di weton Pahing dan hidupmu mulai terasa ditarik ke arah yang lebih besar, itu pertanda aura sultanmu sedang bangkit. Jaga sikapmu, jaga batinmu, karena dari sanalah kekayaan akan mengalir tanpa perlu dipaksa. Weton Pahing memang membawa potensi rezeki besar, tetapi Primbon Jawa dengan tegas mengingatkan satu hal penting. Semakin besar potensi seseorang, semakin berat pula pantangannya. Jika pantangan ini dilanggar, maka aura sultan yang seharusnya bersinar bisa berubah menjadi beban hidup yang berat. Banyak orang Pahing yang merasa heran. Peluang sudah ada, usaha sudah jalan, relasi sudah terbuka, namun rezeki seperti selalu bocor. Menurut Primbon, kondisi ini bukan kebetulan. Ini pertanda bahwa ada pantangan leluhur yang sedang dilanggar. Sadar atau tidak sadar. Pantangan pertama dan paling berat bagi weton Pahing adalah ucapan yang melukai hati orang lain. Pahing memiliki lisan yang tajam. Saat emosi, kata-katanya bisa menusuk batin. Primbon menyebut, setiap luka batin yang ditinggalkan oleh ucapan Pahing akan berubah menjadi penghalang rezeki yang tak terlihat. Pantangan kedua adalah dendam yang dipelihara terlalu lama. Pahing memang sulit melupakan pengkhianatan. Namun leluhur mengingatkan, dendam adalah racun yang memakan aura dari dalam. Selama dendam itu hidup, uang akan enggan mendekat, meski kerja keras sudah maksimal. Pantangan ketiga adalah menolak rezeki kecil karena gengsi.
Banyak Pahing yang merasa dirinya ditakdirkan besar, sehingga meremehkan peluang kecil. Padahal Primbon berkata, "Rejeki gede iku laire saka singkaton sepele." Artinya, rezeki besar sering lahir dari sesuatu yang tampak kecil. Saat Pahing menolak yang kecil dengan sombong, alam akan menahan yang besar. Pantangan keempat adalah menggunakan kekuatan untuk menekan orang lain. Aura Pahing sangat dominan. Jika digunakan untuk menindas, memanipulasi, atau memaksa, aura itu berubah gelap. Rezeki memang bisa datang cepat, tetapi tidak akan bertahan. Banyak Pahing yang jatuh tiba-tiba karena pantangan ini. Pantangan kelima adalah melupakan sedekah dan rasa syukur. Saat rezeki mulai naik, Pahing sering lupa bahwa ia pernah berada di titik paling bawah. Primbon menegaskan, rezeki Pahing hanya menetap pada hati yang eling dan andap asor, ingat asal-usul dan rendah hati. Leluhur juga memperingatkan satu tanda bahaya besar. Jika orang Pahing mulai sering marah tanpa sebab, gelisah saat malam, dan rezekinya seret padahal peluang ada, itu pertanda auranya sedang terkunci oleh pantangan yang dilanggar. Namun kabar baiknya, pantangan ini bisa diperbaiki. Pahing hanya perlu menjaga lisan dan niat, belajar memaafkan, meski tidak melupakan, menerima rezeki kecil dengan ikhlas, menggunakan wibawa untuk melindungi, bukan menindas, bersedekah secara diam-diam. Bab ini adalah peringatan keras namun penuh kasih dari leluhur. Weton Pahing diciptakan untuk kaya dan berpengaruh, tetapi hanya jika ia mampu menjaga etikanya. Jika tidak, kekayaan akan datang sebentar lalu pergi, meninggalkan kehampaan. Pada akhirnya, semua kembali pada satu kesimpulan besar yang diwariskan leluhur. Weton Pahing tidak pernah ditakdirkan hidup setengah-setengah. Ia diciptakan untuk memegang sesuatu yang besar, rezeki besar, pengaruh besar, dan tanggung jawab besar. Sejak lahir, orang Pahing sudah membawa beban takdir yang tidak ringan. Hidupnya ditempa dengan kesulitan, kekecewaan, dan rasa pahit yang sering terasa tidak adil. Namun Primbon menegaskan, semua itu bukan hukuman, melainkan seleksi alam gaib. Tidak semua jiwa kuat untuk menerima kelimpahan. Dan Pahing dipilih untuk diuji lebih dulu. Leluhur Jawa berpesan, wong Pahing iku diparingi loro dalan, dadi wong gede utawa rusak dening awake dewe. Artinya, orang Pahing diberi dua jalan, menjadi orang besar, atau hancur oleh dirinya sendiri. Inilah kunci pamungkas takdir Pahing. Musuh terbesarnya bukan orang lain, bukan keadaan, melainkan emosinya sendiri. Jika Pahing mampu menaklukkan amarah, kesombongan, dan dendam, maka seluruh energi panas dalam dirinya akan berubah menjadi cahaya emas pembuka kekayaan. Saat Pahing sudah sampai pada fase eling lan waspada, ingat diri dan sadar batas, alam semesta mulai bergerak. Pertemuan-pertemuan penting terjadi. Peluang datang tanpa dipanggil. Jalan yang dulu terasa tertutup, mendadak terbuka dengan sendirinya. Rezeki Pahing di fase akhir hidupnya seringkali tidak lagi soal uang semata, melainkan kehormatan, pengaruh, nama baik, kesejahteraan keluarga hingga keturunan. Inilah yang disebut Primbon sebagai rezeki turun-temurun. Kekayaan yang tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi mengalir ke anak cucu. Namun ada satu pesan terakhir yang sangat keras, jika Pahing lupa daratan saat sudah di atas, lupa bersyukur, dan menggunakan wibawanya untuk menindas, alam tidak akan ragu menarik kembali semua yang pernah diberi. Jatuhnya bisa cepat dan menyakitkan. Karena itu, leluhur selalu menekankan satu pegangan hidup bagi Pahing. Sabar saat diuji, rendah hati saat berhasil, diam-diam dalam sedekah, tegas dalam kebenaran. Jika pegangan ini dijaga, maka takdir kaya weton Pahing bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian waktu. Bab ini adalah penutup sekaligus cermin. Jika kamu lahir di weton Pahing dan hidupmu terasa berat, penuh gejolak, dan sering berada di persimpangan, itu karena takdirmu memang besar. Tinggal satu pertanyaan terakhir. Apakah kamu siap memegangnya,
Atau justru menghancurkan dirimu sendiri? Semoga pesan leluhur ini menjadi penerang jalanmu. Jika apa yang kamu dengarkan hari ini terasa kena di hati, terasa mirip dengan perjalanan hidupmu, bisa jadi itu bukan kebetulan. Itu pertanda pesan leluhur sedang menyapamu. Jangan biarkan energi baik ini berhenti di kamu saja. Like video ini sebagai bentuk syukur, share kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang lahir di weton pahing agar mereka juga sadar akan takdir besarnya. Dan subscribe channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan pesan-pesan primbon, weton, dan rahasia rezeki yang jarang dibuka ke publik. Dengan begitu, semoga rezeki yang baik ikut mengalir, hidup menjadi lebih terang, dan jalan takdir kita semua dimudahkan. Salam leluhur, salam rezeki melimpah.